Saya mau ambil merpati jambul saya nih. Ini untuk hari yang kelima nih. Kemarin hilang, mabal. Wah, ini responnya udah langsung cepet nih. Jambul. Tuh, wah. Wah, ini jangan-jangan harus dibawa nih. Tapi ininya mendung-mendung gimana ya? Ini saya simpan di sini aja dulu lah. Tapi ini udah berbeda dari hari kemarin. Oh, ininya udah mulai ngandung nih si betinaannya tuh. Nih lihat teman-teman, tadinya kemarin ya. Kemarin kalau teman-teman sudah lihat videonya, jangan ditiru, jangan dicontoh. Itu saya hanya eksperimen saja, mencoba langsung menerbangkan jauh si jambul ini, merpati jambul saya. Jadi gimana ya? Sebetulnya itu deket aja dia belum fokus ke betinanya. Atau masih kadang suka bingung. Sama halnya waktu pertama kali merpati saya yang si jenius itu dibawa ke lapak JTS. Nah, awal pertama beli, belum tahu telur, terus giring, saya mainkan, saya bawa ke lapak JTS. Nah, itu ketika saya nyampe di lapangan, si merpatinya tuh giringnya kendor atau nggak giring, teman-teman. Tapi saya terus memaksakan, cuman kan karena berbeda karakter juga ya. Kalau jenius itu ketika pertama saya terbangkan, nah itu bagus teman-teman. Jadi bagusnya dalam arti dia langsung menuju ke lapak. Nah, terbangkan jarak dekat, terus saya coba mundurkan sedikit, kurang lebih jarak berapa ya, satu kotak di lapak JTS itu. Nah, untuk si jenius itu menuju, kemungkinan juga karena si jenius ini usianya sudah cukup umur merpatinya nih. Nah, di hari kemarin itu saya nyoba ini nih, si jambul. Nah, saya juga udah ini sih, udah sempet, wah ini kurang yakin, apalagi nggak ada gandengannya atau nggak ada partner merpati yang sudah mapan, yang tahu jalan. Nah, itu saya coba mundurkan. Nah, alhasil ini si jambul itu muter-muter, teman-teman. Cuman saya udah yakin ya, karena saya udah satu adaptasi lingkungan dulu, saya biarkan di lapak JTS kurang lebih 5 menit. Terus yang kedua, saya udah terbangkan jarak dekat-dekat, hanya satu petak atau satu lapak, di lapaknya aja tuh bagian kotakannya saja, nggak jauh-jauh. Jadi saya udah yakin itu hanya merpatinya kebingungan saja. Nah, setelah itu menunggu ya kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, alhamdulillah si jambul ini kembali ke lapak. Walaupun tadinya sempat saya nyari karena ada informasi dari salah satu penghobi juga, katanya ada di tiang listrik katanya si jambul nih. Jadi saya coba pantau. Nah, ternyata ketika saya coba pantau itu si jambul ini muter-muter lagi. Dan itu udahlah saya ikhlasin. Ternyata alhamdulillah balik ke lapak. Saya belum nyampe di lapak, si jambul ini sudah ada di lapak. Nah, di sini saya akan bagikan buat teman-teman nih. Jadi tips untuk agar merpati kita itu tepat ke betina. Karena ini kan masih piikan nih, teman-teman. Jadi piikan itu penting ya, apalagi ini merpati kolong nih. Jadi ada yang bertanya juga. Cuman untuk kalau fokus ngolong, insya Allah nanti saya akan pelajari dulu. Nah, ini saya akan bagikan buat teman-teman. Kayak contoh halnya kayak merpati saya itu yang si jenius, alhamdulillah sudah berhasil. Walaupun giringnya masih agak jelek ya untuk si jenius. Ini mau bertelur. Nah, agar tidak hilang nih, ini kan pengalaman saya ini. Nah, ini ada si jambul. Ketika baru datang di lapak itu teman-teman biarkan. Tadi kan saya dibiarkan dulu seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan naik turun seperti ini. Nah, biasanya kalau merpati piyik, kalau teman-teman sudah nonton video saya yang kemarin itu, nah di sini kan seperti ini. Nah, ketika dibawa ke lapangan itu nggak seperti ini, teman-teman. Berubah, diam saja, bahkan nggak ngerespon ke betinanya. Nah, gimana nih agar nanti ke depannya itu bagus? Yang video kemarin tuh saya hanya untuk mencontohkan, ini fatal ya kalau kayak gitu. Kalau teman-teman punya merpati yang terus melakukan cara yang seperti itu, langsung dibawa ke lapak,
ya akibatnya bisa hilang. Jadi teman-teman itu harus lakukan seperti ini. Nah, alangkah baiknya kalau saya pribadi biasanya itu saya untuk merpati yang piikan seperti ini nih, saya ngelatihnya di dekat kandang saja. Gak usah dibawa ke sana dulu sampai si betinaan ini bertelur. Tetapi nggak semua merpati seperti itu. Nah, ini kan kalau udah capek juga tuh responnya berbeda. Nah, kadang ada merpati yang seperti ini, kadang ada merpati yang cepet atau bagus untuk beradaptasinya. Nah, gimana kalau anggap saja ini kurang lah, merpatinya kurang beradaptasi atau lama beradaptasinya. Nah, ini saya bagikan tipnya buat teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman jangan ini membawanya dulu ke lapangan atau ke tempat yang belum pernah didatangi si merpatinya nih. Nah, usahakan sering-sering melakukan pemanasan seperti ini nih. Nah, ini namanya apa ya? Tuh. Ini juga kalau di sini udah bagus responnya. Nah, tuh seperti ini. Sering-sering set. Nah, ini fokus ke betinanya belum begitu sempurna nih, teman-teman. Kelihatan. Ini kalau saya pribadi baik merpati kolong ataupun merpati balap itu sama saja, teman-teman. Untuk tekniknya, jadi teknik yang pertama yaitu pengenalan lapangan, pengenalan betina. Jadi agar fokus ke betinaannya nih. Ini kan biar fokus nih. Nah, kita lakukan seperti ini nih. Udah jangan buru-buru kayak saya kemarin ya, ini mencoba si merpati jambul ke lapak JTS. Nah, itu alhasil burungnya hilang. Nah, kalau terus-terusan saya melakukan hal seperti itu atau teman-teman melakukan hal seperti itu, niscaya nanti merpatinya akan rusak. Nah, kalau sudah rusak itu akan susah lagi ya. Bahkan bisa jadi menjadi karakter. Jadi bukan karakter ya, kebiasaan si merpatinya nih, baik merpati kolong ataupun merpati balap. Jadi kalau untuk saya pribadi itu biasanya melakukan seperti ini dulu nih. Nah, teman-teman juga bisa lihat tuh. Walaupun di sini kalau dia sudah kelelahan, dia pasti hilang kontrol atau hilang giringnya ke betina nih. Nah, jadi langkah yang pertama ini harus fokuskan dulu teman-teman sebelum ke lapangan. Nah, untuk waktunya berapa lama sih Bang? Nah, ini banyak sekali nih teman-teman yang menanyakan hal seperti ini. Jadi untuk waktunya itu biasanya kalau ini berhubung ini sama nih, ini posisi merpati betinanya ini masih tergolong muda atau masih piikan, jantannya juga sama, jadi ini sama saling belajar untuk reproduksi atau bertelur. Jadi kita harus sabar. Nah, ketika merpatinya giring, teman-teman yang harus dilakukan ya naik turun seperti ini. Nah, nggak mesti dia responnya cepat naik turunnya, enggak. Nah, kalau udah lelah seperti ini ya udah dibiarkan. Untuk waktunya sampai merpati betinaan ini bertelur. Nah, setelah itu barulah dia suruh mengerami telur. Nah, setelah sudah tahu telur, nanti itu biasanya tingkat giringnya sedikit meningkat, teman-teman. Jadi itu boleh dibawa ke lapangan. Jadi coba-coba. Cuman untuk angkatan pertama atau giringan yang baru cabut telur terus baru angkat giring, saya sarankan jangan coba dibawa ke lapangan dulu. Jadi bawa lapangannya itu ketika mau bertelur lagi. Jadi tepatnya biasanya rutinitas merpati, siklus giring merpati itu biasanya hari Minggu. Nah, di hari Minggu itu biasanya merpati giringnya keras. Jadi di hari Kamis, Jumat, sama Sabtu usahakan di masih daerah wilayah sini. Cuman udah boleh kita terbangkan, jadi jarak dekat-dekat. Nah, untuk tujuannya apa? Lebih fokus lagi ke betina. Nah, itu tujuannya fokus ke betina, teman-teman. Nanti nanti saya akan mempelajari bagaimana merpati ini fokus untuk ngolong ya. Nanti saya juga belajar sharing dengan yang lain bagaimana merpati ini agar cepat terbang tinggi. Cuman di video kali ini saya bahas ini untuk fokus ke betina. Jadi sama saja teman-teman, baik merpati kolong ataupun merpati balap. Ini pertanyaannya kalau nggak salah ini 2 bulan yang lalu nih ada pertanyaan seperti ini. Jadi beliau itu menanyakan, Bang, gimana sih cara merpati saya, merpati kolong tapi ini
merpati kolong saya itu agar fokus ke betina. Nah, di video yang lalu atau kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, itu saya bahasnya video tentang merpati balap sprint. Nah, sebetulnya itu sama saja, baik merpati kolong ataupun merpati balap, pasti semua penghobi melakukan push up, yang namanya push up. Kenapa? Karena bertujuan ini untuk ke betina. Jadi nanti di lapak juga kalau sudah fokus di sininya, jadi ya akan fokus atau terbiasa dengan betinanya atau sudah mengetahui betinanya. Jadi nanti gampang. Beda halnya nih teman-teman, kalau gimana caranya agar nggak keluar patek. Nah, itu kan kita harus cari tahu dulu si merpatinya. Coba bayangkan teman-teman, kalau merpati ini nggak fokus nih, nggak fokus ke betinanya atau nggak tahu dengan merpati betinanya, itu pastinya dia akan kebingungan ke betinanya. Jangankan untuk menuju atau terbang tinggi ya, ke betinanya saja dia nggak fokus. Nah, kalau ini kan udah alhamdulillah nih, tuh liatin tuh seperti ini kan. Nah, ini masih kebingungan tuh, tapi kalau ada merpati lain dia langsung cemburu. Nah, seperti ini. Jadi kalau seperti ini nggak apa-apa teman-teman, terus lakukan nih. Ini kan udah kecapean, biasanya diistirahatkan. Nah, lakukan terus naik turun. Nanti kalau sudah, biasanya hari besoknya itu atau hari berikutnya giringnya akan semakin bagus. Ini karena kemarin itu muter-muter mungkin kelelahan juga, jadi ini udah lelah nih. Nah, ini kan nggak ada respon nih tuh. Ini karena capek teman-teman tuh. Kalau merpati piyik kayak gini. Nah, makanya hari ini saya nggak bawa ke lapak JTS nih. Kebetulan hujan juga sekarang. Tuh, jadi lakukan tahap seperti ini ya teman-teman. Nih. Tuh, ini kan masih nggak giring. Wajar ini teman-teman, merpati piyik kan seperti ini. Teman-teman kasih jamu apapun ya, kasih obat, kasih doping, yang mahal sekalipun harganya ratusan ribu nih. Ya alhasil kalau merpati piyik kan nggak berpengaruh ya teman-teman. Apalagi yang belum tahu telur. Jadi kembali lagi ke watak si merpatinya. Kalau merpatinya watak atau karakternya giringnya bagus, tanpa obat, tanpa jamu pun insya Allah giringnya bagus. Nah, kalau seperti ini kan ini normal nih. Bagus enggak, jelek juga enggak nih. Tuh, normal ini kalau merpati piyik kan seperti ini. Apalagi perdana giring, belum pernah mengetahui telur. Jadi mungkin juga kalau di kolong ya. Kalau di kolong mungkin seperti ini giringnya. Tapi kalau yang ternakan saya itu yang kayak anak-anak Raja Pukul ya, alhamdulillah walaupun perdana giring itu udah bagus, nggak seperti ini giringnya. Nah, kayak si ini si Bima sama nih. Nih, ini kan Bima nih. Bima juga perdana giringnya bagus. Jadi kembali ke karakternya. Jadi bukan dari cara atau teknik ada rahasia khusus teman-teman, bukan. Nah, ini juga tuh. Ya sebetulnya sih ada nih teman-teman. Cuman kan ini saya baru nih di kolong, jadi takutnya ngerusak karakter atau bawaan merpati kolongnya nih. Takutnya nanti nggak bisa terbang tinggi atau gimana, nanti mental lurunya itu. Jadi saya biarkan secara alami. Sekalian hitung-hitung saya belajar dari nol nih. Nah, mudah-mudahan nanti bisa saya terbangkan secara jauh nih, jarak jauh, terus bisa tinggi, bisa ngolong nih, mudah-mudahan ini. Ya, minta doa dan dukungannya dari teman-teman semua nih. Nah, mungkin segitu saja teman-teman cara agar merpati kolong bebas ya. Ini merpati kolong bebas tepat atau fokus ke betina. Jadi bukan ke kolong dulu, kita nggak bicara kolong dulu. Jadi ini langkah awal agar merpati kalian itu bisa fokus ke betina. Nah, ini berlaku untuk merpati kolong bebas dan merpati balap sprint. Jadi lakukan naik turun setiap hari. Nah, untuk itunya jangan terlalu kecapean. Jadi kalau udah lelah seperti ini berarti pertanda ini si merpati kolong saya ini sudah kelelahan. Jadi udah nggak usah dipaksakan, kita istirahatkan. Nanti setelah istirahat nanti coba kasih minum dulu, kasih minum, terus dicoba lagi. Kalau udah nggak mau ya udah, nanti besok lagi. Nah, mungkin segitu saja video kali ini, cara agar merpati kolong teman-teman itu bisa fokus ke betina. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.